Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu PP hebat, salam dan bahagia. Masih di seri bahasan pendidikan guru penggerak angkatan 11, Bu Eli di sini masih berbagi tentang topik pendampingan individu 3. Nah, video kali ini akan membahas tentang bagaimana penilaian yang dilakukan pengajar praktik pada pendampingan individu 3. Nah, baik ya, sebelum mulai, mohon bantuan Bapak Ibu PP hebat, silakan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin banyak dikunjungi oleh pemirsa ya yang membutuhkan konten-konten seperti ini. Terima kasih. Baiklah, kita mulai ya Bapak Ibu PP hebat. Pada video yang sebelumnya, Bu Eli sudah membahas tentang pendampingan individu 3. Apa saja, bagaimana saja yang perlu diperhatikan oleh pengajar praktik. Tidak hanya diperhatikan, tetapi dilakukan ya. Itu adalah bedah PI 3. Nah, sekarang Bu Eli akan masih membedah PI 3, tetapi pada fokus bahasan bagaimana penilaiannya ya. Sebab kita sudah paham dari video sebelumnya bahwa pada PI 3 ini ada hal yang spesifik, yaitu dilakukan penilaian oleh pengajar praktik kepada CGP. Kalau pada PI 2, PI 1 itu belum ada penilaian yang dilakukan oleh pengajar praktik ya. Nah, pada PI 3 ini sudah ada penilaiannya ya. Jadi pada PI 3 ini sudah ada penilaiannya ya. Bagaimana penilaiannya? Ya, mari kita belajar bersama. Bapak Ibu PP hebat, kebetulan Bu Eli juga sedang bertugas menjadi pengajar praktik angkatan 9 yang bertugasnya pada PGBA 11 Kota Jambi. Periode tugasnya itu di Juni 2024 sampai Desember 2024 ya. Jadi melalui video ini kita bisa berbagi, sharing, dan semoga memberi tambahan informasi dan penguatan tentang penilaian pengajar praktik kepada CGP, yaitu dalam pendampingan PI 3. Nah, waktu PI-nya ya, PI 3 ini dimulai tanggal 9 ya sampai 13 September 2024, tepatnya 1 minggu sebelum dilaksanakannya Loka Karya ketiga ya. Loka ketiganya itu menurut jadwal adalah 14 September 2024. Nah, jika Bapak Ibu PP hebat memiliki 7 CGP, maka pelaksanaan PI sudah bisa dilaksanakan bahkan tanggal 6 atau tanggal 5 September seperti itu ya. Nah, sekarang temanya ya. Temanya Bu Eli ulangi lagi ya, bahwa tema pada PI 3 ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Dengan 3 fokus pendampingan, yaitu refleksi hasil survei atau feedback 360 dan penilaian sendiri. Penilaian CGP sendiri ya tentang kompetensi guru penggerak ya. Kemudian yang kedua adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga, diskusi hasil lokakarya 2 yaitu pada keterlaksanaan dari tahapan bakja ya. Jadi kita perlu perhatikan fokus pendampingannya yaitu ada 3 bahasan ini. Baik ya, sekarang kita menuju kepada pokok bahasanya adalah penilaian yang dilakukan PP kepada CGP, yaitu pada PI 3 ya. Penilaiannya di sini adalah penilaian dari hasil refleksi CGP ya. Bu Eli tunjukkan fiturnya di LMS ya. Misalnya ini ada nama CGP-nya. Kemudian seperti biasa ya, kita akan menulis jurnal pendampingannya, kemudian menulis rencana tindak lanjutnya, dan mengunggah dokumentasi PI-nya ya. Kegiatannya apa saja, kemudian sampai dengan foto-foto bukti PI-nya ya. Jadi 3 bagian ini belum penilaian. Ini bukan penilaian ya, tetapi lebih kepada laporan ya. Eh, Laporan pelaksanaan PI. Nah, penilaiannya itu ada di fitur paling bawah ini ya, yang tertulis PI 3, penilaian refleksi CGP ya. Nah, ini seperti ini ya.
Nanti kita akan lihat lebih jelas. Nah, ini Bapak Ibu PP hebat, fitur penilaian P3 ya. Kita bisa melihatnya dari menu pengajar praktik, kemudian Bapak Ibu klik PI3. Nah, tampilannya seperti ini. Ini Bu Eli tampilkan yang lebih lengkap ya. Ibu Eli screenshot sampai dengan fitur-fitur lainnya ya. Seperti ini. Nah, ingat ada di bagian bawah ini. Nanti kalau kita klik lihat, nanti akan muncul. Nah, ini lengkap ya. Dari tampil di bagian atasnya PI3, pendampingan PI3-nya, waktu, tema, fokus, dan nah di sini ada tulisan nih Bapak Ibu PP hebat ya, penilaian. Nah ini perlu diperhatikan ya kalimat ini. Penilaian yang dilakukan PP adalah refleksi dari CGP-nya ya. Jadi pada slide ini, kemudian slide sebelumnya ini, dan ini itu sama. Jadi maksudnya adalah Bu Eli menunjukkan ada fitur penilaian yang dilakukan pengajar praktik kepada CGP pada PI3, yaitu fiturnya ya ini ya. Fiturnya ini yang Ibu Eli lingkari. Nah, baik ya, Bapak Ibu PP hebat. Nah, kita masuk setelah penilaian refleksi CGP itu kita klik, yang ini kita klik ya, lihat kita klik seperti itu. Kemudian nanti muncul fitur seperti ini. Kita harus membacanya dengan teliti dan ini untuk CGP ya. Misalnya kebetulan namanya CGPX ini seperti ini ya. PI13 penilaian refleksi CGP ya. Jadi di sini pada kegiatan ini Anda sebagai PP diminta untuk memberikan penilaian kepada CGP terkait refleksi kegiatan yang telah dilakukan melalui rubrik yang telah disediakan. Pengisian rubrik dilakukan setelah Anda selesai melakukan kunjungan PI ketiga. Jadi setelah PI ketiga, selain kita mengisi ya yang 3 ini, maka ada tambahan satu lagi fiturnya yaitu penilaian refleksi CGP ya. Dalam menilai kebermaknaan refleksi kebermaknaan refleksi yang sudah dilakukan oleh CGP tadi, PP dapat mengacu pada refleksi berikut ya. Jadi kalau kita cermati ini ternyata ini adalah kelanjutan dari PI2. Ya, kita baca ya. Refleksi setelah memfasilitasi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini kan ada di PI2 ya. Nah, kemudian refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Ini juga ada di PI2. Sudah dilakukan di PI2 ya. Lalu refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 11, 12, dan maksudnya 11, 12, dan 13. Ini juga ada di PI2. Jadi ini masih ada lanjutannya. Nah, baru di PI3 ini adalah refleksi hasil survei feedback 360 dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, ini baru topik yang di PI3 ya. Jadi pada video sebelumnya Bu Eli ini membahas bahwa pada saat PI kedua, di akhir sesi PI kedua itu pengajar praktik memberitahukan kepada CGP bahwa ada form, ada lembar survei tentang kompetensi guru penggerak yang perlu diberikan kepada Kapsek 1, 5 rekan guru, 5 murid, dan CGP itu menilai dirinya sendiri juga ya. Nah, di sana CGP membagi survei tersebut, menyebar survei, terus mendapatkan hasilnya, lalu menulis refleksinya pada kolom LMS-nya ya. Nah, itu sudah harus ada, sudah harus dilaksanakan dan sudah harus ada hasil refleksinya. CGP tersebut sudah harus menulis hasil dari survei 360 kemudian dibuat refleksinya. Itu pada saat PI3 sudah jadi, PI3 sudah jadi ya, ya. Ini yang mau kita nilai. Kemudian satu lagi ya, ini ternyata ada nih ya Bapak Ibu PP hebat. Jadi juga bukan cuma penilaian refleksi hasil survei 360, tetapi ada satu lagi yang terkait dengan materi PI3 yaitu refleksi keterlaksanaan tahapan baja ternyata ya. Dan ini ternyata sesuai dengan salah satu dari topik fokus pendampingan di PI ketiga ya. Jadi di sini Bu Eli menegaskan bahwa
pertanyaan-pertanyaan yang nanti diarahkan pada saat PI ya, pertanyaan coachingnya itu sebetulnya masih terkait dengan fokus aktivitas kegiatan pada PI 2. Maksudnya itu ya, karena ada 3 item eh, pertanyaan yang mengacu pada refleksi berikut. Yang ini ya, 3 ini. Baik ya. Nah, berikutnya pada LMS di bawahnya ini ya, Bapak Ibu PP hebat, kita akan membaca ada kalimat seperti ini. Dalam pendidikan guru, proses refleksi dipandang sebagai salah satu elemen kunci pengembangan keprofesian karena dapat mendorong guru untuk mengaitkan teori dan praktik serta menumbuhkan keterampilan dalam mengevaluasi sebuah topik secara kritis ya. Nah, ini sumbernya ada di Bain dan kawan-kawan tahun 99 ya. Bagi CGP, melakukan refleksi secara rutin diharapkan memberikan ruang untuk merenungi apakah praktik yang dijalankan sudah sesuai sehingga pada masa yang akan datang dapat terus melakukan perbaikan ya. Kemudian sebagai pendamping dan teman belajar CGP, peran Fasil dan PP sangat penting untuk memastikan proses dan kualitas refleksi CGP mencerminkan kebermaknaan pembelajaran dan mampu mendorong upaya perbaikan yang terus-menerus. Oleh karena itulah, selain memandu dan memberikan umpan balik refleksi, Fasil dan PP juga diminta untuk memberikan penilaian berdasarkan rubrik yang disediakan. Nah, jadi ini tujuan dari PP memberikan penilaian ya kepada CGP terkait refleksi CGP tadi ya. Nah, penilaiannya itu adalah kita mengikuti rubrik yang terdapat pada LMS ini ya. Nah, ini dia ya Bapak Ibu PP hebat rubriknya ya. Rubrik ini mengukur 3 aspek yang terdiri dari. Jadi 3 aspek besar ya. A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar ya. Indikatornya kita cermati. Jadi kalau kita cermati indikatornya yang nanti menjawab apakah CGP itu sudah mengalami pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, sudah melakukan pemikiran, sudah muncul pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar ya. Indikatornya dalam refleksinya CGP menyampaikan poin-poin tersebut. Jadi artinya kita bertanya, PP bertanya melalui pertanyaan coaching yang nyerempet ke 5 kalimat ini ya. Kita perhatikan ya Bapak Ibu PP bahwa nomor 1, pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Jadi PP itu bercerita. Maksudnya CGP itu bercerita pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh CGP itu apa ya. Kemudian CGP bercerita emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar ya, misalnya semangat ya ketika memahami baru mendapatkan penguatan, memahami tentang filosofi pendidikan KHD pada modul 1.1 dan seterusnya ya. Atau merasa bahagia, merasa senang, merasa semangat dan seterusnya ya. Lalu CGP menceritakan apa saja yang sudah berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar ya. Dalam proses belajar CGP itu melakukan apa saja, perubahan apa saja yang sudah dilakukan. Nah, seperti itu ya. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan CGP dalam proses belajar? Yang sudah baik apa? Yang perlu diperbaiki apa? Ya, lalu keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Nah, Bapak Ibu PP hebat, kalau kelima kalimat ini kita cermati, kita bisa membuat pertanyaan coaching yang nyerempet ke sini ya. Nah, kalau ini kita cermati, ternyata ini adalah indikator yang menjawab topik bahasan aktivitas pada PI 2 yaitu ketika si PP itu menanyakan visi prakarsa perubahan sekolah, lingkungan belajar di sekolah, perubahan diri CGP setelah modul belajar modul 1.1.1.2.1.3, termasuk di PI 3 yaitu hasil survei umpan balik 360 terkait kompetensi guru penggerak. Ya, jadi kalau kita cermati dua fokus dampingan baik pada PI
PI 2 dan 3 ini itu adalah masuk di dalam 5 pertanyaan indikator ini. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua ya. Yang kedua adalah topik analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Jadi PP memberikan penilaian dengan 3 aspek. Aspek keduanya yaitu analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Indikatornya apa ya? Dalam refleksinya CGP menyampaikan analisis terkait topik dengan indikator berikut. Jadi PP itu bertanya dengan menyerempetkan atau menggali ya, lalu pertanyaannya itu harus mengarah ke sini ya, untuk menjawab analisis untuk implementasi dalam konteks CGP ya. Memunculkan pertanyaan kritis. Jadi CGP memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh ya. Jadi setelah mempelajari modul 1-1 misalnya ya, atau 1-2 atau 1-3 ya, maka CGP bertanya, lalu bisa menghubungkan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh, mengelaborasi lebih jauh ya. Lalu CGP mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru ya. Tadi misalnya CGP menemukan, oh berarti ternyata sebetulnya filosofi pendidikan menurut KHD ini adalah seperti yang sekarang diterapkan pada kurikulum Merdeka. Penguatannya itu di kurikulum Merdeka. Meskipun sebelumnya sebenarnya juga seperti itu, cuma tidak tampil dalam bentuk kalimat yang jelas-jelas. Ini adalah filosofi KHD, tidak dinyatakan seperti itu ya. Nah, ternyata itu adalah yang sudah dilakukan selama ini ya. Jadi ada insight-insight baru yang disampaikan oleh CGP terkait pengalamannya ya. Nah, yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP ya, baik di tingkat sekolah maupun daerah ya. Jadi misalnya bagaimana ya lingkungan belajar di sekolah. Nah, ada tantangan ya yang benar-benar menjadikan suatu tantangan yang akhirnya CGP itu bukannya menyerah tetapi justru ingin sekali untuk menyelesaikan tantangan tersebut melalui kolaborasi ya, seperti itu. CGP memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi ya. Jadi karena CGP merasa di dalam sekolahnya kadang menemui tantangan, tapi tantangan itu bukan membuatnya mundur, tetapi malah memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang berhasil diidentifikasi. Jadi menemukan jalan keluar ya, seperti itu. Jadi kalau keempat pertanyaan ini, indikator ini kita cermati, ini adalah menjawab dari fokus dampingan baik pada PI 2, visi, prakarsa perubahan sekolah, lingkungan belajar di sekolah, perubahan diri setelah modul 1112 sampai 13, termasuk fokus dampingan pada PI 3, yaitu hasil survei umpan balik 360 kompetensi guru penggerak, serta keterlaksanaan tahapan Bagja. Jadi topik-topik ini itu adalah muncul pada indikator-indikator jawaban dari CGP ya. Demikian Bapak Ibu PP hebatnya. Kita lanjutkan pada konsep ketiga. Nah, konsep ketiga itu membuat keterhubungan. Jadi indikator yang muncul ya setelah dari hasil refleksi CGP ya, untuk memunculkan koneksi dari pembelajaran dengan poin-poin berikut ya. Jadi CGP bisa menceritakan pengalaman masa lalu ya. Lalu CGP bisa menceritakan penerapan di masa mendatang ya. Lalu CGP menyatakan konsep atau praktik baik ya, menjelaskan konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari ya. Lalu CGP memberikan informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar di luar bahan ajar PGP. Jadi di sini pada poin 3 dan 4 ini CGP sudah bisa mengelaborasi pemahamannya ya. Sudah jauh elaborasi pemahamannya. Jadi keempat indikator ini membuat keterhubungan itu adalah, kalau Bu Eli tangkap, ini adalah keterlaksanaan Bagja ya. Jadi keterlaksanaan Bagja
Ini adalah implementasi untuk menjawab visi prakarsa perubahan CGP ya. Bagaimana dia berefleksi dari masa lalu, kemudian ingin menerapkan di masa mendatang melalui konsep atau praktik baik yang dilakukan ya dari modul-modul yang mendukung ini ya. Modul-modul lain di luar modul-modul yang dipelajari di PGP ya. Nah, jadi ini menjawab fokus bahasan dari PI ketiga yaitu keterlaksanaan tahapan bagja ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu PP hebat. Artinya, kalau kita mencermati ini ya, penilaian-penilaian indikator penilaian ini, maka pertanyaan-pertanyaan kita saat kita coaching bisa kita serempetkan ke sini. Jadi, sebaiknya pertanyaan kita itu menjawab keempat dari kalimat-kalimat indikator pada setiap aspek ini ya. Ini aspek ketiga, aspek kedua, ini aspek pertama ya. Seperti itu Bapak Ibu hebat ya. Nah, penilaian pada PI 3 ya, Ibu Eli lanjutkan ya. Bagaimana bentuk penilaian yang dilakukan PP kepada CGP yang kita tuangkan pada LMS ya. Nah, pertanyaannya seperti ini ya. Ini aspeknya. Misalnya pada aspek A, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Jadi ada 4 pertanyaan. CGP harus mencantumkan satu indikator saja. CGP hanya mencantumkan satu indikator saja dalam refleksinya. Nah, ini Bapak Ibu PP melihat untuk aspek A ya. Aspek A itu apa? Dari keempat ini CGP hanya memunculkan jawaban satu saja, satu indikator saja. Memunculkan jawabannya ya. Ya, jawabannya di mana kita lihatnya ya? Bisa dari pertanyaannya, jawaban pertanyaan, atau bahkan dari kalau di lembar sesi. Kalau pada refleksi hasil survei 360 itu ada LMS-nya ya. CGP hanya mencantumkan 2 indikator atau 3 indikator atau 4 atau lebih ya. Ini Bapak Ibu PP hebat tinggal ngeklik yang mana yang menggambarkan CGP tersebut ya. Analisis untuk aspek analisis untuk implementasi dalam konteks CGP ya. Nah, di sini pilihannya adalah refleksi CGP tidak menunjukkan hasil analisis terhadap satu indikator. Jadi indikator yang B ini blank ya. Nggak muncul ini jawaban-jawaban CGP atau lembar-lembar refleksi 360-nya itu tidak muncul di ini satupun dari indikator ini ya. Seperti itu. Kalau yang ini refleksi CGP menunjukkan hasil analisis terhadap salah satu atau 2 indikator atau 3-4 indikator dan seterusnya ya. Yang makin banyak indikatornya berarti makin bagus refleksi CGP-nya ya. Lalu membuat keterhubungan ya. Di sini CGP tidak mengaitkan refleksi dengan satu indikator pun. Mengaitkan satu indikator, mengaitkan 2 atau 3-4 indikator. Nah, hanya 3 ya. Jadi hanya 3 penilaiannya ya. 3 aspek yang dinilai PP dengan mencocokkan berapa indikator yang muncul ya pada jawaban CGP ya. Indikatornya sekali lagi kita lihat di sebelah sini ya. Demikian Bapak Ibu PB hebat penilaiannya ya. Nah, baik, sekarang Bu Eli mengulangi lagi ya karena ini sebenarnya sudah disampaikan pada video PI 3 sebelumnya ya. Lembar umpan balik atau survei 360 yang kita unduh dari LMS itu diperoleh dari mana ya? Itu kita masuk ke fitur semua modul. Nah, lalu scroll ke bawah, cari paling bawah ya, berikan paling bawah nanti ketemu ini. Umpan balik 360 PI2, pilihnya yang PI2, PI2 ya. Karena waktu PI2 sesi akhir kemarin ya. Nah, lalu kita unduh ya, nah kita berikan kepada CGP pada PI2 kemarin. Dan ini tentunya semua Bapak Ibu PP hebat sudah memberikannya ya. Nah, ini Ibu Ali kasih contoh ya untuk menguatkan saja ya bahwa unduh angket survei asesmen mandiri kompetensi GP, fiturnya semua modul, terus pilih PI 2.1 ini unduh ya. Ini ada tulisan unduh di sini. Ini kalau diklik ya, ini adalah PI 2.1 ini adalah lembar asesmen mandiri kompetensi GP ya. Artinya CGP akan menilai dirinya sendiri ya. Bentuknya seperti ini. Dan ini kalau diunduh Bapak Ibu akan mendapatkan file Word-nya.
Nah, ini Bu Eli screenshot beberapa saja ya. Ini seperti ini pertanyaannya. Lalu nanti CGP-nya akan mencentang di sebelah mana. Apakah 1, 2, 3, 4 paling baik, 1 kurang dan seterusnya. Nanti ini bisa dibaca kriteria 1 itu apa, 2 apa, 3 dan 4. Nah, ini contoh pertanyaan dari kompetensi kategori pengembangan diri dan orang lain ya. Jadi CGP menunjukkan praktik ya, pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Misalnya, saya bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dan dari praktik mengajar. Gimana? Hari ini Ibu mengajar apakah bisa dipahami? Ya. Lalu saya bertanya kepada murid hal apa yang belum dimengerti dari praktik mengajar saya. Yang belum dimengerti yang mana ya? Ini mengisi dengan jujur ya, sesuai dengan hati dan sesuai apa adanya dan seterusnya ya. Jadi bentuk pertanyaannya seperti ini ya Bapak Ibu PP hebat ya. Kemudian untuk kompetensi, mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya membantu rekan sesama guru dalam mengidentifikasi persoalan pembelajaran. Saya membantu menganalisis permasalahan pembelajaran rekan sejawat dan seterusnya. Ini untuk lembar survei asesmen mandiri kompetensi GP. Baik, sekarang ke lembar umpan balik yang kita berikan, yang CGP berikan kepada KEPS ya. Ini fiturnya nanti di fitur sama ya, semua modul, kemudian kita pilih yang PI22 ya. Setelah diunduh muncul seperti ini ya. Contohnya adalah kategori pengembangan diri dan orang lain ya. Nah, CGP bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik. Ini sama sebenarnya ya. Cuma ini adalah dari versi jawaban kepala sekolah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau umpan balik dari rekan sejawat, ini kita ambil, CGP akan meminta 5 orang rekan sejawat ya. Fiturnya ada di PI23. Ini misalnya cuplikannya ya, ini cuplikannya ya Bapak Ibu PP hebat ya. Misalnya CGP berpartisipasi rutin dalam kegiatan pengembangan diri di organisasi atau komunitas profesi seperti KKG, MGMP, atau gugus baik di dalam maupun di luar sekolah. CGP aktif mengambil peran dalam organisasi atau komunitas profesi dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke fitur yang umpan baliknya dari 5 orang murid ya. Kebetulan murid dari CGP-nya Bu Eli itu jenjang SMP dan SMA ya. Maka kita mengunduhnya pada fitur PI 2.4C ya. Dan ini adalah cuplikan dari pertanyaan-pertanyaannya ya. Misalnya, saya merasa guru mendengarkan masukan kami terhadap keputusan yang beliau ambil, termasuk cara beliau mengajar. Guru mengajak saya dan teman-teman membuat kesepakatan komitmen keyakinan bersama di kelas, keyakinan kelas ya. Guru mengajar dengan cara yang bervariasi ya. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran sebelum menjelaskan materi ya. Guru mengajak murid menentukan cara belajar atau mengajar cara mengerjakan tugas, media yang dipakai, dan lain-lain yang akan diterapkan di kelas ya, dan lain sebagainya. Jadi ini banyak sekali, ini hanya cuplikan ya, supaya ada gambaran yang jelas dari kita semua. Nah, baik ya, setelah keempat tadi ya, lembar angket ini yang diunduh dibagikan kepada CGP, itu disebar kepada respondennya, maka hasilnya itu direkap ya oleh CGP-nya, kemudian dibuat refleksi. Makanya di sini di PI25, di fitur PI25 ini ada kolom ya, fitur untuk mengunggah refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak. Jadi inilah halamannya dan ini yang menulis CGP ya, yang ditulis oleh CGP. Sementara PP bisa melihat apa yang sudah mereka tulis ya. Oleh karena itu PP nanti akan membaca dulu hasil refleksinya sebelum PI3 ya. Supaya saat PI3 itu bisa meng-cross-check antara jawaban yang di-input di LMS maupun jawaban lisannya ya.
atau berdiskusi dan memberikan penguatan atau mencari jalan keluar jika memang ada masalah di sana ya. PP menilai refleksi hasil umpan balik CGP berdasarkan hasil refleksi yang sudah diunggah ke LMS. Jadi setelah lembar surveinya itu disebar kepada responden, lalu dia hasilnya kita diminta lagi oleh CGP, direkap, kemudian ditulis refleksinya ya, ditulisnya di LMS. Nah, bagaimana bentuknya ya? Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalau yang kita lihat adalah PP bisa melihat apa yang CGP sudah tulis dari refleksi mereka ya. Dan tampilannya seperti ini, tetapi di sini masih kosong ya. This student does not have a submission for this assignment. Artinya ya belum menulis tentang ini ya. Nah, seperti itu. Kalau yang sudah ditulis nanti akan muncul nah, ini pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya nanti CGP-nya sudah menulis, maka di sini akan muncul apa? Tulisan-tulisan nama ya, kemudian asal sekolah, tanggal berapa, lalu menjawab pertanyaannya. Ada 8 pertanyaan, lembar tuliskan instruksi dan 8 pertanyaan untuk menulis refleksi hasil umpan balik kompetensi CGP ya. Nah, jadi ada 8 pertanyaan. Pertanyaan pertama soal 1 ini identitas ya. Kemudian, nah ini ya. Soal 2, apa saja poin umpan balik yang konsisten diberikan oleh peserta sejawat dan murid? Ya, konsisten ya. Soal ketiga, kompetensi mana saja yang CGP itu sudah menunjukkan tingkat yang diharapkan, poin tinggi. Kompetensi poin tingginya di mana ya? Makanya di sini sebenarnya PP diharapkan sebelum PI3 itu sudah merekap kompetensi tersebut ya. Yang konsisten mana, yang tinggi mana, lalu yang rendah mana ya, lalu tindak lanjutnya apa ya, perilaku apa saja yang Bapak Ibu CGP harus terus lakukan, pertahankan, yang baik mana, yang itu yang dipertahankan ya, lalu perilaku apa saja yang Bapak Ibu CGP berhenti lakukan karena tidak baik maka harus berhenti dilakukan ya. Perilaku apa saja yang Bapak Ibu CGP mulai lakukan ya, seperti itu. Kemudian apa dukungan Bapak Ibu CGP, apa dukungan yang Bapak Ibu CGP butuhkan untuk mewujudkan rencana tindak lanjut tersebut. Jadi kalau kita merasakan bahwa maksudnya CGP itu perlu berhenti melakukan hal tertentu, dukungannya apa? Lalu CGP mulai melakukan hal-hal baru yang baik ya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari kompetensi GP, maka dukungannya bagaimana ya, dukungan dari sekolahnya bagaimana atau hal apa yang Bapak Ibu CGP-nya butuhkan untuk mewujudkan rencana tindak lanjut terkait kompetensi GP ini ya. Jadi ada 8 pertanyaan pada LMS yaitu yang ditulis oleh CGP sebagai refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak ya. Kata kuncinya kompetensi guru penggerak ya. Seperti itu ya. Ini sekali lagi Bu Eli menekankan bahwa disinilah lembar asesmen, maksudnya asesmen mandiri kompetensi GP, kemudian lembar survei umpan balik ya yang akan diberikan kepada responden, dan ini untuk PI3 itu sama ternyata dengan PI6 ya Bapak Ibu PP hebat ya. Jadi di PI6 itu ketemu lagi ya. Ini diulangi lagi seperti itu ya. Diulangi lagi PI3 seperti apa, nanti hasilnya PI6 seperti apa, ini nanti dibandingkan apakah sudah ada peningkatan ya. Jadi menguatkan kekuatan pota dirinya ada di sebelah mana. Itu nanti ada kaitannya dengan itu ya, dengan panen hasil belajar loka 6, loka 7 ya. Jadi sekali lagi untuk umpan balik 360 itu pada PI3 itu sama dengan PI6 dan akan dilakukan sekali lagi di PI6. Jadi ini sebagai pengingat bersama ya Bapak Ibu PP hebat. Nah, ini sekedar flashback aja pada video yang
sebelumnya sudah Bu Eli posting ya. Jadi fokus pendampingannya tadi, kemudian skenario pendampingannya ada bagian awal 20 menit. Nah, ini apa saja yang harus PP tanyakan kepada coaching, memberikan pertanyaan coaching kepada CGP-nya. Lalu bagian intinya 145 menit ya, coaching itu adalah kita memberikan pertanyaan dengan alur tirta dan ini perlu dilatih ya, tidak instan langsung bisa tetapi ini perlu dilatih ya. Refleksi hasil survei umpan balik 360 sebagai fokus dampingan pertama dan ini nanti kaitannya dengan PI 6 ya, Bapak Ibu PP hebat ya. Dan seterusnya, ini silakan nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat video lengkapnya itu ada di video sebelum ini yang linknya Bu Eli taruh di deskripsi video ini juga ya. Lalu rencana penerapan pembelajaran sosial emosional ya, ini 45 menit, ini kaitannya dengan tugas membuat RPP pada PI 4 dan dibawa ke Loka 4 ya. Oleh karena itu diharapkan bahwa Bapak Ibu PP hebat bisa mempelajari modul 22 ya, untuk bisa connect ya saat memberi pertanyaan coaching dan apa yang dilakukan oleh CGP dalam merencanakan penerapan pembelajaran sosial emosional, yaitu nanti akan membuat modul atau RPP pada PI 4 ya. Karena nanti RPP dan modul RPP atau modul ya, RPP itu sebelum kurikulum merdeka ya. Nah, pada kurikulum merdeka istilah RPP itu sama dengan modul ajar ya. Modul ajar dalam hal ini modul ajar ya, bukan modul P5 ya. Nah, modul ajar yang dirancang itu akan dibawa ke Loka Karya 4 seperti itu. Nah, pada fokus pendampingan ketiga itu keterlaksanaan tahapan BAGJA. Ini 60 menit cukup lama. Ya, jadi ini kaitannya dengan persiapan tugas membuat rencana program pengembangan sekolah. Jadi di PI 2 itu rencana prakarsa rencana program pengembangan diri CGP, prakarsa perubahan dirinya CGP ya. Nah, pada PI 3 ya nanti produk ini akan dibawa ke Lokakarya 5, 6 dan 7. 7 itu panen hasil belajar ya. Maka di sini yang CGP buat itu sudah skopnya itu sudah ke ranahnya ranah sekolah, sudah lebih luas. Rencana program pengembangan sekolah ya yang berdampak pada murid menggunakan alur Bakjaya. Jadi Bapak Ibu PP hebat ini baru rencana ya, rencananya dibuat melalui alur Bakja. Jadi bukan program yang sudah jadi tetapi baru rencana ya. Nah, itu ada keterkaitan dengan kelanjutan hasil diskusi Loka 2 ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu PP hebat ya, tugas saat PI, saat Loka itu sebelum dan sesudah PI, sebelum dan sesudah Loka itu saling mengait, tidak mutus ya. Artinya kita tidak diharapkan kita selalu ingat gitu apa yang dilakukan pada PI sebelumnya, Loka sebelumnya, termasuk apa yang akan dilakukan pada PI selanjutnya dan Loka selanjutnya ya. Seperti itu ya. Kalau ini kita lihat sebatas hanya fokus dampingan saja selesai, maka kelihatannya tidak akan punya keberlanjutannya kemana ya. Tapi kalau kita bisa memberi catatan bahwa fokus dampingan ini akan dilanjutkan pada PI 5, kemudian dibawa ke Loka Karya 5, 6 dan 7. Nah, maka di sini akan memberikan rambu-rambu kepada CGP kita bahwa apa yang dilakukan itu harus dikerjakan, sebaiknya dikerjakan dengan serius dan optimal mungkin ya, karena nanti pada panen hasil belajarnya di situ akan kelihatan ya, kelihatan hasil yang maksimal dari apa yang sudah dikerjakan CGP ya, mulai dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-6 ya, seperti itu. Nah, bagian akhir pendampingan itu 15 menit, ini isinya tentang refleksi ya. Kemudian
Nah, kita ingatkan tugas ini ya sebagai rencana tindak lanjut ya. Kenapa? Karena sebelum pelaksanaan PI 4, tugas yang harus disiapkan oleh CGP adalah, nah ini, menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial, emosional, dan budaya positif ya. Jadi RPP atau modul ajarnya itu nanti punya unsur diferensiasi, apakah proses, produk ya, eh, diferensiasi proses atau produk atau diferensiasi yang terkait dengan misalnya ada kompetensi sosial, emosional dan budaya positif ya. Diferensiasi konten maksud Bu Eli ya. Ada konten, ada proses, ada produk. Mungkin bisa pilih salah satu atau bisa ketiga-tiganya ya. Sepakati batas waktu pengerjaan RPP atau modul dengan CGP ya. Kemudian RPP yang telah disusun CGP dikirimkan kembali kepada PP untuk diberikan umpan balik ya. Kemudian diserahkan kembali ke CGP untuk dilakukan perbaikan. Nah, ini harusnya sudah diperbaiki sebelum masuk ke PI keempat. Nah ini ya Bapak Ibu PP hebat ada keterkaitan satu sama lain ya. Jadi terus sambung menyambung seperti ada connectivity-nya ya. Nah, Bapak Ibu PP hebat. Jadi kalau yang ini poin ini kalau Bu Eli saran adalah kita mengarahkan CGP untuk menulis di Google Docs saja ya sehingga kita bisa feedback dari sana ya sehingga tidak perlu beberapa kali mengirim kembali file ya ke email CGP atau bagaimana begitu ya sehingga tidak praktis maka kita cukup menulis pada Google Docs dan itu linknya di-share kepada kita ya. Penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan CGP atau observasi pembelajaran dilaksanakan minimal 2 JP dan mengikuti jadwal CGP atau jadwal yang disepakati bersama-sama. Ya, jadi ini agak panjang ya Bapak Ibu PP hebat ya. Jadi sebelum PI 4, CGP membuat RPP, kemudian dikoreksi PP, kemudian dikembalikan lagi kepada CGP, lalu bersama-sama praobservasi ya, nanti di sana ada seperti itu. Kita tentukan ya, kapan mau mengobservasi pembelajaran selama 2 JP. Jadi di sini di P4 ini PP itu dan CGP itu nanti akan masuk ke kelas. PP melihat CGP melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas ya. Seperti itu. Tentu dengan jadwal CGP atau jadwal yang disepakati bersama ya. Demikian ya Bapak Ibu PP hebat. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya bisa diklik video yang terkait dengan ini. Ini Bu Eli sekaligus aja mengingatkan dan membahas yang skenario PI 3-nya ya. Jika ada hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasil, apakah yang kemajuan yang pesat ya, hal-hal yang baik atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian itu perlu dicatat, disampaikan saja di dalam jurnal komunikasi di LMS. Ada jurnal komunikasi bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan seterusnya ya. Dan ini letaknya juga di fitur semua modul, scroll ke paling bawah nanti muncul nih fitur jurnal komunikasi. Bapak Ibu tinggal klik pada bulan keberapa Bapak Ibu mau menulis ya. Kalau sekarang ini di bulan September, sekarang bulan Agustus ya, berarti ini bulan kedua ya saat Bapak Ibu menulis tentang PI 2 kemarin bisa disampaikan atau nanti di PI 3 juga sudah bisa disampaikan di bulan ketiga. PI 2, PI 1 itu bulan pertama, lalu PI 3 itu bulan ketiga ya, bulan ketiga ya. PI 3 bulan ketiga. PI 2 ini bulan kedua. PI 1 bulan ke-1. Jadi sampai dengan sekarang ada 2 jurnal komunikasi bulan 1 dan bulan 2 yang harusnya sudah kita isi. Ya, demikian Bapak Ibu PP hebat. Terima kasih juga kepada Ibu narasumber pada kegiatan daring penyegaran PPA 11 Provinsi Jambi
Ini dilaksanakan dari tanggal 14 sampai 19 Agustus 2024 ya. Kepada yang terhormat Ibu Yeti Fatri Dewi dari BGP Provinsi Jambi, Bu Eli mengucapkan banyak terima kasih Ibu sudah memberikan penguatan, penyegaran, dan apa yang selama ini di kami ragu-ragu, Bu Eli ragu-ragu di dalam membahas suatu topik atau aktivitas baik pada PI maupun Loka itu sudah dikuatkan ya, sudah diberikan arahan yang sangat jelas oleh Bu Yeti Fatri Dewi. Terima kasih Ibu. Semoga kegiatan PI3 berjalan dengan lancar. Bapak Ibu PP hebat, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Silakan di-share kepada teman-teman atau juga kepada CGP-nya ya, sehingga CGP-nya juga bisa mendapatkan persepsi yang sama ya, seperti sama dengan kita ya PP-nya. Terima kasih. Semangat ber-PI. Tuhan memberkati. Amin.